Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ke dunia. Yang pertama, kehancuran pasukan bergajah yang dipimpin Abraha. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, terdapat kejadian luar biasa, yaitu serombongan pasukan gajah yang dipimpin Abraha, gubernur kerajaan Habasyah di Yaman, yang akan menuju Mekah. Abraha iri dengan keadaan negara Mekah yang semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk berhaji. Saat itu, keadaan kota Mekah sepi sehingga Abraha bersama pasukannya dapat masuk ke Mekah. Mereka pun bersiap menghancurkan Ka'bah. Namun, tiba-tiba datang serombongan burung ababil yang diutus Allah untuk menyelamatkan Ka'bah dan menghancurkan pasukan bergajah. Burung ababil datang membawa kerikil sijil yang sangat panas yang ditaruh pada paruhnya. Burung-burung itu melemparkan kerikil sijil ke arah pasukan bergajah sampai mereka mati. Kemudian peristiwa yang kedua, yakni peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian umat manusia berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan tahun gajah. Terdapat beberapa peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Pada malam terakhir Nabi Muhammad SAW, ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah yang bertemu dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada orang-orang Quraisy, apakah ada anak yang lahir pada malam ini? Orang-orang Quraisy menjawab, kami tidak mengetahui. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian orang mendengar kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa yang kedua, yakni peristiwa di Persia. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa luar biasa itu antara lain sebagai berikut. Pertama, runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anushirwan atau Raja Persia. Yang kedua, runtuhnya gereja Bukhairah dan api Majusi yang tak pernah padam hampir 1000 tahun. Mulai padam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kaum Majusi berusaha menghidupkan kembali api tersebut, tetapi tetap tidak menyala. Lalu bukti yang kedua, yakni keberkahan hidup Halimah Sa'diyah. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim. Inilah yang menjadi sebab sangat cintanya beliau terhadap anak yatim dan memberikan anjuran kepada semua umat beliau untuk juga mencintai anak yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ketika bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah sebagaimana kebiasaan orang Quraisy pada zaman terdahulu, yaitu menyusukan bayi-bayi mereka pada wanita Badui yang tinggal di pedesaan. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, mandiri, dan memiliki perilaku mulia. Selain itu, agar anak dapat berbicara bahasa asli yang tidak tercampur oleh bahasa asing lainnya. Dalam perjalanan menuju Mekah untuk mendapatkan anak susuannya, Halimah bersama orang-orang Bani Sa'ad mengalami kelaparan karena terjadi kekeringan. Mereka tidak dapat memejamkan mata karena perut mereka terasa perih menahan lapar. Sampainya di Mekah, para wanita kaum Sa'ad mendapatkan bayi untuk diasuh dari para bangsawan Quraisy. Sementara itu, Halimah belum menemukan anak susuan. Nabi Muhammad SAW pun belum mendapatkan ibu susuan karena keadaan Nabi Muhammad yang yatim.
Pada akhirnya Halimah pergi menuju rumah Abdul Muthalib dan mengambil Nabi Muhammad untuk disusui dan dibawa pulang ke rumahnya. Halimah menyusui Nabi Muhammad selama 2 tahun, kemudian mengasuhnya hingga Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Sejak membawa Nabi Muhammad untuk disusui, nasib Halimah dan keluarganya mulai berubah. Hewan peliharaan milik Halimah dan suaminya menjadi sehat, gemuk, dan menghasilkan susu yang banyak. Hewan ternak milik Halimah dan suaminya beranak pinak dan jumlahnya menjadi banyak. Keluarga Halimah selalu diliputi rasa keceriaan dan kebahagiaan. Berada dalam pengasuhan dan kasih sayang dari Ibu Halimah menjadikan Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai seorang anak yang hebat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Kemudian bukti yang ketiga yakni peristiwa pada masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan Mikail. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendatangi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril memegang tangan Nabi dan membawa Nabi ke suatu tempat agar tidak diketahui orang. Kemudian malaikat Jibril membelah Nabi Muhammad dan mengeluarkan jantung seraya berkata, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai setan." Kemudian malaikat Jibril mencuci jantung Nabi Muhammad dengan air zam-zam yang suci dalam sebuah baskom yang terbuat dari emas. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan jantung Nabi Muhammad ke tempat semula. Luar biasanya, tidak ada bekas sedikit pun dari kejadian tersebut. Ternyata teman-teman yang bermain dengan Nabi Muhammad melihat kejadian itu. Kemudian mereka berlari ketakutan menuju rumah Halimah. Mereka mengadukan kejadian yang telah menimpa Nabi Muhammad dan mengira bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh. Mendengar peristiwa itu, Halimah tampak pucat dan terkejut ketika melihat Nabi Muhammad kembali dengan keadaan baik-baik saja. Tidak ada bekas luka di dada, dan Nabi tidak merasakan sakit sama sekali. Dengan peristiwa pembelahan dada itu, Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 5 tahun kepada ibunya, yaitu Aminah. Nabi Muhammad adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy. Beliau tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk berhala. Nabi Muhammad juga tidak pernah minum minuman yang memabukkan sebagaimana kebiasaan orang Arab Quraisy pada saat itu. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya yang bernama Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta Buhairah kemudian berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini akan menjadi pemimpin alam semesta. Anak ini akan diutus." Pendeta Buhairah juga memberi saran kepada Abu Thalib agar ia segera membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah karena ia khawatir jika orang-orang Yahudi mengetahuinya, mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.